Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sumaryono 05 pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif. Pada video 45 kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja. Dengan pokok bahasan yaitu 1. Label dan kode warna sebagai pengaturan atau pengendalian visual dalam mengorganisir tempat kerja. 2. Tanda atau label kode warna perpipaan di tempat kerja. 3. Label kemasan bahan atau material berbahaya B3. 4. Label transportasi bahan atau material berbahaya B3. 5. Rambu-rambu K3 atau safety sign. 6. Kewajiban pengusaha atau pengurus terhadap penerapan K3. 7. Kewajiban tenaga kerja terhadap penerapan K3. 8. Syarat-syarat K3 di tempat kerja. Dan yang ke-9, pengertian ruang lingkup dan dasar hukum kesehatan kerja. Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar sobat pembelajar semuanya mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Selamat mengikuti. Label atau tanda fasilitas tempat kerja adalah suatu langkah upaya pemberitahuan informasi kepada siapa saja yang berada di area atau tempat kerja terhadap berbagai macam informasi penting terkait area atau lokasi di tempat kerja tersebut. Informasi yang disampaikan beragam dan untuk memudahkan pengaturan informasi, maka diatur dengan kode warna pada label atau tanda. Isi informasi dapat berupa teks atau tulisan saja, gambar ataupun kombinasi dari keduanya. Berikut ini merupakan contoh penggunaan label atau tanda fasilitas di tempat kerja. Dengan label keselamatan dengan dasar warna hijau dan huruf berwarna putih, dan keterangannya yaitu fasilitas K3 dan petunjuk K3. Berikutnya label yang menyatakan informasi dengan warna dasar yaitu berwarna biru dengan teks atau tulisan itu berwarna putih. Dengan keterangan label ini untuk kewajiban umum, pemberitahuan, dan pengumuman. Berikutnya label perhatian dengan warna dasar kuning dan teks atau tulisan berwarna hitam. Keterangannya yaitu untuk informasi bahaya, awas, dan hati-hati. Label umum dengan warna dasar hitam dan teks atau tulisan berwarna putih. Keterangannya yaitu untuk fasilitas umum dan informasi umum. Berikutnya label radioaktif dengan warna dasar yaitu kuning dan teks atau tulisan berwarna merah. Keterangan label ini untuk fasilitas radioaktif. Berikutnya label peringatan dengan warna dasar merah dan teks atau tulisan berwarna putih. Keterangan label ini untuk larangan dan peringatan. Berikut ini adalah contoh label dan kode warna sebagai pengaturan atau pengendalian visual dalam mengorganisir di tempat kerja, yaitu warna kuning dengan dasar tulisan berwarna putih dan tulisan ataupun teksnya sendiri berwarna hitam. Dengan keterangan yaitu batas area, batas ruangan kerja, dan batas jalur lalu lintas. Berikutnya label warna hitam dengan dasar tulisan atau teksnya berwarna putih dan tulisan ataupun teksnya sendiri berwarna hitam. Dengan keterangannya yaitu untuk 1. Produk jadi, 2. Sarana umum. Berikutnya label berwarna merah dengan dasar tulisan atau teksnya berwarna putih dan tulisan ataupun teksnya sendiri itu berwarna merah. Dengan keterangannya yaitu 1. Produk atau bahan yang ditolak atau reject. 2. Sisa pekerjaan yang tidak terpakai. Dan 3. Tanda berhenti. Berikutnya label warna orange dengan dasar tulisan atau teksnya berwarna putih dan tulisannya atau teksnya sendiri berwarna orange. Dengan keterangan yaitu 1. Untuk barang atau bahan infeksi QC. Berikutnya label warna bergaris merah dan putih dengan dasar tulisan atau teksnya berwarna merah dan tulisan teksnya sendiri yaitu berwarna putih. Dengan keterangannya yaitu mesin atau alat yang berbahaya. 2. Area terbatas untuk keselamatan. Dan yang ketiga, sarana darurat kebakaran. Berikutnya
Label warna abu-abu dengan dasar tulisan ataupun teksnya berwarna putih dan tulisan ataupun teksnya sendiri yaitu berwarna hitam. Dengan keterangannya yaitu 1. Rak atau lemari, 2. Meja, dan 3. Perlengkapan atau peralatan dan mesin. Berikutnya label warna biru dengan dasar tulisan atau teksnya berwarna putih dan tulisan ataupun teksnya sendiri berwarna biru. Dengan keterangannya yaitu untuk barang atau bahan yang akan diproses. Label warna bergaris hitam dan putih dengan dasar tulisan atau teksnya berwarna hitam dan tulisan teksnya sendiri berwarna putih. Dengan keterangannya yaitu area terbatas untuk tujuan operasional. Berikutnya label warna hijau dengan dasar tulisan teksnya yaitu berwarna putih dan tulisan teksnya sendiri berwarna hijau. Dengan keterangannya yaitu 1. Untuk barang atau bahan baku, 2. Sarana P3K, 3. Sarana keselamatan, 4. Sarana darurat dan evakuasi, 5. Jalur perjalan kaki. Berikutnya label warna bergaris kuning dan hitam dengan dasar tulisan ataupun teksnya berwarna kuning dan tulisannya ataupun teksnya sendiri berwarna hitam. Dengan keterangannya yaitu guna zona yang mengandung bahaya. Berikut ini adalah contoh format pemasangan label pada lantai area kerja dengan penerapan pengendalian tanda visual pada lantai area kerja, yaitu yang pertama dengan garis warna biru kontinu dengan ditambahkan teks ataupun tulisan dan label di bawah. 2. Dengan garis warna biru putus-putus dengan ditambahkan teks atau tulisan dan label. Dan yang ketiga yaitu dengan garis warna biru pada sisi sudutnya saja dengan ditambahkan teks atau tulisan dan label di bawah. Nah, berikut ini adalah contoh gambar penerapan dalam pengendalian visual 5R atau ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, atau 5S yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke pada tempat kerja. Nah, manfaatnya adalah supaya orang ataupun orang lain, tamu atau pengunjung di tempat kerja dapat dengan mudah mengetahui atau memahami situasi tempat area kerja secara langsung, bahkan tanpa harus menanyakan kepada petugas atau orang lain yang bekerja di tempat kerja. Dengan memberi tanda atau nama label pada lantai kerja, peralatan, laci atau rak, kotak penyimpanan, dan sejenisnya. Untuk memudahkan penerapannya, maka ditambahkan sistem kode dalam mengorganisir tanda atau nama atau label di tempat kerja itu sendiri. Pokok bahasan selanjutnya yaitu label atau tanda kode warna pada perpipaan. Label atau tanda dan kode warna perpipaan secara umum merujuk pada standar ANSI A13.1/2007 American National Standard Institute, di mana terdapat 6 kode warna dan label atau tanda perpipaan yang diatur sebagaimana pada gambar berikut ini, yaitu label pipa dengan warna biru dengan tulisannya atau teksnya sendiri yaitu berwarna putih. Keterangannya yaitu pada pipa untuk gas yang bertekanan. Berikutnya label pipa dengan warna coklat dengan tulisan ataupun teksnya sendiri yaitu berwarna putih, dengan keterangannya pada pipa yaitu bahan yang mudah terbakar. Berikutnya label pipa dengan warna hijau dengan tulisan atau teksnya sendiri yaitu berwarna putih, dengan keterangannya pada pipa yaitu 1. Air yang dapat diminum, 2. Air boiler, 3. Air pendingin, 4. Air lainnya. Berikutnya label pipa dengan warna orange dengan tulisan ataupun teksnya sendiri yaitu berwarna hitam, dengan keterangannya pada pipa yaitu menandakan 1 bahan beracun dan 2 bahan korosif. Label pipa dengan warna merah dengan tulisan ataupun teksnya sendiri yaitu berwarna putih, dengan keterangannya pada pipa yaitu pipa pemadam kebakaran. Label pipa yang terakhir yaitu label pipa dengan warna kuning dengan tulisan ataupun teksnya sendiri yaitu berwarna hitam. Keterangannya pada pipa yaitu bahan yang mudah menyala atau bahan bakar. Berikutnya yaitu label atau tanda atau simbol kemasan bahan atau material berbahaya atau B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Secara umum merujuk pada Global Harmonized System
United Nations GHS yang diterbitkan oleh PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Label atau plakat dipasang per satuan kemasan bahan berbahaya ataupun kemasan paket kumpulan bahan atau material yang berbahaya. Berikut ini adalah 9 bahan atau material berbahaya atau B3 beracun dan berbahaya, yaitu yang pertama, simbol kemasan bahan berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, simbol kemasan bahan beracun. Yang ketiga, simbol kemasan bahan mudah meledak. Yang keempat, simbol kemasan bahan mudah menyala atau terbakar. Yang kelima, simbol kemasan bahan oksidator. Yang keenam, simbol kemasan bahan berbahaya bagi pernapasan, termasuk karsinogenik atau pemicu kanker. Yang ketujuh yaitu simbol kemasan bahan penyebab iritasi atau iritan. Yang kedelapan yaitu simbol kemasan tabung gas bertekanan. Dan yang kesembilan yaitu simbol kemasan bahan korosif. Berikut ini adalah contoh penerapan label 2 yaitu kemasan B3 dengan contoh penerapan yaitu AWDSASD atau JXHY. Berikutnya contoh penerapan label 2 TOXFLAM atau JXHYOZ. Dan contoh pemasangan label kemasan bahan atau material berbahaya atau B3 bahan beracun dan berbahaya. Berikut ini adalah contoh pemasangan label pada kemasan. Berikut adalah label atau tanda simbol transportasi bahan atau material berbahaya B3 bahan beracun dan berbahaya. Secara umum merujuk pada US Department of Transportation atau DOT atau Departemen Transportation Amerika Serikat. Label atau plakat secara umum dipasang pada kendaraan pengangkut juga pada kemasan paket, baik itu transportasi darat, udara, dan laut, ataupun transportasi khusus lainnya. Secara umum terdapat 9 klasifikasi bahan atau material berbahaya B3 bahan beracun dan berbahaya, yaitu antara lain kelas 1 yaitu mudah meledak dengan kategori bahaya peledakan besar atau seluruh muatan. 1.2 bahaya serpihan ledakan. 1.3 bahaya api ledakan. 1.4 bahaya ledakan ringan. 1.5 sensitivitas ledakan kecil. Dan 1.6 sensitivitas ledakan sangat kecil. Kelas 2 yaitu gas dengan kategori yaitu gas mudah terbakar, gas bertekanan atau tidak mudah terbakar, gas yang beracun, dan gas korosif atau yang hanya di Kanada. Kelas 3 yaitu cairan atau uap yang mudah terbakar. Kelas 4 yaitu padatan yang mudah terbakar dengan kategori padatan mudah terbakar, spontan mudah terbakar, dan berbahaya jika terkena air. Kelas 5 yaitu oksidator dengan kategori oksidator dan oksidator organik. Kelas 6 yaitu beracun dengan kategori bahan yang beracun dan menyebabkan infeksi. Kelas 7 yaitu radioaktif. Kelas 8 yaitu kelas korosif. Dan yang terakhir yaitu kelas 9 atau bahaya lain. Bahan yang berbahaya yang tidak termasuk kategori di atas. Berikut adalah label atau tanda simbol transportasi bahan dengan muatan lebih dari 2 karakter bahaya pada satu muatan transportasi dengan besaran muatan yang hampir atau sama besar. Berikut ini adalah contoh pemasangan label, yaitu label atau simbol bahan material berbahaya pada paket kemasan drum. Berikutnya label atau simbol bahan material berbahaya pada paket kemasan atau pada kardus atau kaleng. Dan berikut ini adalah contoh penempatan plakat simbol bahan atau material berbahaya B3 pada kendaraan pengangkut yang biasa kita lihat pada mobil yang sering lewat, yaitu mobil LPG. Nah, di situ nanti ada contoh penempatan plakat yang menunjukkan bahan atau material berbahaya atau B3. Berikutnya yaitu pokok bahasan rambu-rambu K3 atau safety sign. Rambu K3 adalah sebuah media komunikasi visual berupa piktogram atau simbol dan teks atau pesan yang berguna untuk menyampaikan informasi bahaya atau pesan-pesan K3 kepada pekerja, kontraktor, dan tamu yang berada pada area perusahaan.
Manfaat rambu K3 diantaranya yaitu: 1. Mengingatkan pekerja atau orang lain yang berada di area perusahaan tentang potensi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya tersebut. 2. Menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. 3. Menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan. 4. Memberikan petunjuk ke lokasi tempat penyimpanan peralatan darurat. 5. Membantu pekerja atau orang lain yang berada di area perusahaan saat proses evakuasi dalam keadaan darurat. 6. Meningkatkan kesadaran atau awareness dan kepedulian pekerja atau orang lain yang berada di area perusahaan tentang adanya bahaya di tempat kerja. 7. Poin plus saat audit K3 membantu perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi SMK3, ISO, dan OHSAS, dan lain-lain. 8. Memenuhi persyaratan peraturan keselamatan kerja. Dan yang ke-9, para ahli K3 menyadari bahwa perusahaan harus menyampaikan komunikasi K3 secara efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Rambu K3 memainkan peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut. Maka pemasangan rambu K3 di tempat kerja tidak boleh dilakukan asal-asalan. Ada acuan standar yang baik secara nasional atau internasional yang harus kita patuhi. Dapat disimpulkan K3 adalah tanda informasi yang bersifat himbauan, peringatan, maupun larangan. Ditunjukkan untuk mengendalikan, mengatur, dan melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Berikutnya warna, bentuk, piktogram, teks, dan desain safety site sesuai standar nasional dan internasional. Pada rambu-rambu K3 biasanya terdapat warna-warna dengan maksud agar pekerja dapat menentukan apa klasifikasi bahaya yang ada di area kerja, serta mengarahkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pekerja. Berikut adalah warna keselamatan kerja, warna kontras simbol atau tulisan, dan makna atau arti dari warna tersebut. Yang pertama yaitu warna merah. Warna kontras atau simbol teks tulisan yaitu putih, dan makna ataupun artinya adalah larangan atau pemadam api. Warna keselamatan kerja yang kedua yaitu kuning. Warna kontras simbol atau tulisannya yaitu hitam. Makna atau artinya adalah perhatian atau waspada potensi yang berisiko. Warna keselamatan kerja dengan warna hijau. Warna kontras atau simbol atau tulisannya yaitu putih. Makna atau artinya adalah zona aman atau pertolongan. Warna keselamatan kerja yaitu warna biru dengan warna kontras simbol atau tulisannya yaitu putih. Makna atau artinya adalah wajib ditaati. Dan yang terakhir yaitu warna keselamatan kerja putih dengan warna kontras atau simbol atau tulisannya yaitu warna hitam. Makna atau artinya adalah informasi umum. Simbol atau piktogram yang sesuai dengan standar akan mudah dikenali dan dipahami pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Simbol atau piktogram pada rambu-rambu K3 harus berhubungan langsung dengan bahaya, APD, atau informasi tertentu, termasuk teks atau kalimat sederhana pada rambu untuk menegaskan pesan yang disampaikan atau untuk memberikan informasi tambahan. Pesan yang sederhana, jelas, langsung, dan mudah dibaca akan mudah dipahami dan dipatuhi. Selain simbol atau piktogram dan teks atau pesan, header signal word, bentuk, dan warna yang sesuai standar baik nasional ataupun internasional juga mempengaruhi efektivitas pemasangan rambu K3 dan menghindari kebingungan pekerja, kontraktor, dan tamu perusahaan yang melihatnya. Header atau signal word dan warna dapat membantu pekerja menentukan klasifikasi bahaya di area kerja, mulai dari sifatnya bahaya, konsekuensi pekerja bila berinteraksi dengan sumber bahaya, dan bagaimana menghindari bahaya tersebut. Sementara bentuk pada rambu K3 digunakan untuk menunjukkan bahaya, instruksi keselamatan, kondisi darurat atau penyimpanan peralatan darurat, dan larangan.
Jadi intinya, apabila pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja menyadari akan adanya bahaya di sekelilingnya dan paham akan makna rambu-rambu K3, kemudian melakukan tindakan pencegahan dini sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK dapat diminimalkan. Berdasarkan bentuknya, rambu K3 tersebut dikelompokkan atau ISO 7010 dan ISO 3864-1 edition 2002 menjadi seperti berikut, yaitu rambu warning sign. Bentuknya umumnya yaitu segitiga dengan warna dasar kuning atau oranye, dan untuk warna gambar dengan garis hitam merupakan simbol untuk menunjukkan bahaya. Berikutnya mandatory sign. Bentuknya umumnya yaitu lingkaran dengan warna dasar biru, dan untuk warna gambar dengan putih merupakan simbol instruksi keselamatan. Berikutnya fire sign. Bentuk umumnya adalah segi empat dengan warna dasar merah, dan untuk gambar utama yaitu berwarna putih. Berikutnya prohibition sign. Bentuk umumnya adalah lingkaran dengan warna dasar putih dan dikelilingi dengan garis berwarna merah serta gambar utama dengan warna hitam. Berikutnya emergency and direction sign. Bentuk umumnya adalah segi empat dengan warna dasar hijau, dan untuk gambar utama adalah putih. Berikut adalah makna rambu di tempat kerja. Yang pertama yaitu rambu tanda larangan, dua adalah tanda bahaya, berikutnya rambu tanda kewajiban, empat rambu tanda sarana darurat kebakaran, yang kelima rambu tanda sarana keselamatan P3K dan evakuasi darurat, yang keenam yaitu rambu tanda sarana atau fasilitas umum. Berikut ini adalah rambu-rambu peringatan bahaya K3 dan keterangannya di tempat kerja yang bermanfaat sebagai manajemen visual di tempat kerja. Nah, untuk mengetahui beberapa rambu-rambu dalam bekerja sangatlah diperhatikan, karena mengetahui hal tersebut merupakan bagian dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Mengetahui dan menjaga dengan baik elemen yang satu ini berarti Anda sudah menjamin Anda agar tidak terjadi kecelakaan. Banyak sekali pekerja yang belum juga paham dengan rambu-rambu K3 ini, yaitu bidang yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja yang bekerja di sebuah institusi ataupun proyek. Tujuan K3 sendiri adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, serta orang lain yang juga terpengaruh oleh lingkungan kerja. Bagi Anda yang belum paham dan mengetahui tentang simbol dan rambu-rambu ini dan informasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, utamanya simbol-simbolnya. Jadi itulah beberapa simbol atau lambang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dengan memahami simbol-simbol tersebut diharapkan agar para siswa, pekerja atau teknisi lebih berhati-hati dan mengutamakan K3. Lambang-lambang tersebut dibuat untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Mungkin saat di lapangan Anda menemukan lambang-lambang K3 dengan bentuk yang berbeda. Hal tersebut tidak masalah, karena inti dari lambang tersebut sebenarnya sama, perbedaannya hanyalah warna dan bentuk dari karakter lambang tersebut. Demikian informasi singkat mengenai simbol rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya, 3 kewajiban pengusaha atau pengurus terhadap penerapan K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban pengusaha atau pengurus terhadap penerapan K3 keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 14, yang mana terdapat 3 kewajiban pengusaha atau pengurus terhadap penerapan K3, antara lain yaitu 1. Menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. 2. Memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya.
3. Menyediakan APD atau alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang dipimpin maupun orang lain yang memasuki tempat kerja disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai, pengawas atau ahli K3 di tempat kerjanya yang dipimpinnya. Keselamatan dan kesehatan kerja. K3 di tempat kerja merupakan tanggung jawab bersama-sama. Dengan saling menunaikan kewajiban di tempat kerja, maka diharapkan penerapan K3 di tempat kerja dapat berjalan dengan baik. Perusahaan dan tenaga kerja sama-sama memiliki kewajiban terhadap penerapan K3 di tempat kerja. 5. Kewajiban tenaga kerja terhadap penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban tenaga kerja terhadap penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 12, di mana terdapat 5 kewajiban utama tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja, antara lain yaitu: 1. Memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai atau pengawas atau keselamatan kerja. 2. Menggunakan APD, alat pelindung diri yang diwajibkan. 3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. 4. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Dan yang kelima yaitu menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerja merupakan tanggung jawab bersama dengan saling menunaikan kewajiban di tempat kerja. Maka diharapkan penerapan K3 dapat dilaksanakan dengan baik. Perusahaan dan tenaga kerja sama-sama memiliki kewajiban terhadap penerapan K3 di tempat kerja. 18 syarat penerapan K3 keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Syarat-syarat penerapan K3 keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3. Pada pasal tersebut disebutkan 18 syarat penerapan keselamatan kerja di tempat kerja, diantaranya yaitu sebagai berikut: 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 4. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat. 5. Memberi P3K, kecelakaan kerja. 6. Memberi APD atau alat pelindung diri pada tenaga kerja. 7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. 8. Mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja atau PAK dan keracunan. 9. Penerangan yang cukup dan sesuai. 10. Suhu dan kelembapan udara yang baik. 11. Menyediakan ventilasi yang cukup. 12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 13. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses kerja. 14. Mengamankan dan mempelancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang. 15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 16. Mengamankan dan mempelancar bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. 17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Dan yang terakhir yaitu 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang risikonya bertambah tinggi. Berikut penyakit akibat kerja atau PAK. Gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Contoh: anstrak, silikosis, asbestosis, low back pain, wet finger syndrome, dan sebagainya. Faktor penyebab yaitu biologi atau bakteri, virus, jamur, binatang, tanaman, dan faktor kimia yaitu bahan beracun dan berbahaya atau radioaktif. Faktor fisik yaitu tekanan, suhu, kebisingan, cahaya. Faktor biomekanik yaitu postur, gerakan berulang, pengangkutan manual, dan faktor psikologi yaitu stres dan sebagainya. Nah, untuk pencegahannya yaitu pemeriksaan kesehatan secara berkala, 2. Pemeriksaan kesehatan secara khusus, 3. Pelayanan kesehatan, dan yang keempat yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Pengertian dasar hukum dan ruang lingkup kesehatan kerja. Pengertian kesehatan kerja menurut Joint LIO WHO Komite 1995 ialah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial tenaga kerja di semua pekerjaan. Pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan kondisi kerjanya. Perlindungan tenaga kerja terhadap risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan
penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja di lingkungan kerja sesuai kemampuan fisik dan psikologinya. Dan sebagai kesimpulan ialah penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Dasar hukum kesehatan kerja yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 dan Pasal 8. 2. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan di tempat kerja. 3. Permenaker Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. 4. Permenaker Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. 5. Permenaker Nomor 3 Tahun 1983 tentang pelayanan kesehatan kerja. 6. Permenaker Nomor 1 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar jam sostek. 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosa dan pelaporan penyakit akibat kerja. 8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. 9. Surat Edaran Dirjen Binawas tentang perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja. Ruang lingkup kesehatan kerja yang pertama yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dengan kategori sarana dan prasarana. 2 yaitu tenaga, dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dokter perusahaan dan paramedis perusahaan. 3. Organisasi atau pimpinan unit pelayanan kesehatan kerja, pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Ruang lingkup yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja. Awal yaitu sebelum tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. 2. Berkala sekali dalam setahun atau lebih. 3. Khusus secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu berdasarkan tingkat risiko yang diterima. Berikutnya purna bakti dilakukan 3 bulan sebelum memasuki masa pensiun. Ruang lingkup yang ketiga yaitu pelaksanaan P3K, yaitu petugas kotak P3K dan isi kotak P3K. Ruang lingkup yang keempat yaitu pelaksanaan gizi kerja dengan kategori kantin yang 50 sampai dengan 200 tenaga kerja wajib menyediakan ruang makan, lebih dari 200 tenaga kerja wajib menyediakan kantin perusahaan. Berikutnya catering pengelola makanan bagi tenaga kerja, pemeriksaan gizi dan makanan bagi tenaga kerja dan pengelola dan petugas catering. Ruang lingkup yang kelima yaitu pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi. Yang pertama yaitu prinsip ergonomi dengan kategori antropometri dan sikap tubuh dalam bekerja, efisiensi kerja, organisasi kerja dan desain tempat kerja, dan faktor manusia dalam ergonomi. Berikutnya beban kerja, mengangkat dan mengangkut, kelelahan, pengendalian lingkungan kerja. Ruang lingkup yang keenam yaitu pelaksanaan dan pelaporan atau pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyakit akibat kerja. Ingat, selalu waspada, keselamatan adalah prioritas utama. Kecelakaan tidak terjadwal tetapi keselamatan bisa dipersiapkan. Demikianlah materi part 5 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.